Shalom, selamat pagi semua. Hari ini saya akan berkongsi satu perkara yang sangat penting. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita melihat dua kad dan membezakan kedua kad ini. Oke, di tangan saya ada dua kad, yaitu warna merah dan warna kuning. Yang manakah kad yang lebih panjang, yang warna merah ataupun warna kuning? Mungkin kamu akan cakap warna merah lebih panjang. Oke, sekarang kita lihat pula bagaimana dengan yang seterusnya. Adakah warna kuning atau warna merah yang lebih panjang? Mungkin kamu akan cakap warna kuning lebih panjang daripada warna merah. Tetapi sebenarnya kedua-dua kad ini memiliki panjang yang sama dan size yang sama. Nah, Anda tidak dapat membezakan kad yang mana yang lebih besar daripada yang lain. Tetapi Allah adalah Tuhan yang sempurna. Dia boleh melihat Anda dari dalam dan luar. Jadi, Tuhan tahu segala sesuatu dan Dia dapat melihat hati manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 9 bahwa hati manusia lebih licik daripada segala-galanya. Apa maksud licik di sini? Itu bermaksud manusia telah berbuat dosa dan hati manusia gelap. Dosa adalah perkara yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu dosa melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Contohnya seperti mencuri, perasaan dengki, tamak, degil, durhaka, memuji diri sendiri, mengeluh, berkata-kata buruk, menipu, dan sebagainya. Inilah dosa yang selalu dilakukan oleh manusia. Di dalam firman Tuhan, Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Kita dilahirkan dalam dosa, dan itulah sebabnya kita mempunyai dosa. Dosa membuat kita terpisah jauh daripada Allah dan menjadikan kita dihukum dalam tempat yang dinamakan neraka. Namun, Tuhan menyediakan jalan untuk pengampunan dosa kita. Jalan yang disediakan oleh Tuhan itu adalah melalui anaknya, anak tunggal Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yesus rela menderita dan membayar dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian dan hidup kembali. Yesus memberikan nyawanya untuk kita saat Ia menumpahkan darahnya dalam kematian. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus telah mati untuk kita supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Alkitab juga ada mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Apabila Anda menerima Yesus, Anda akan diampuni dan menjadi anak-anak Allah. Jika Anda belum menerima Yesus pada saat ini, kamu boleh berdoa sebagaimana doa yang akan saya ucapkan sebentar lagi untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan Anda. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, saya tahu saya manusia berdosa. Saya percaya bahwa Yesus telah mati untuk saya dan Yesus bangkit dari kematian. Mulai dari sekarang, tolonglah dan datanglah dalam hati saya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apabila Anda telah berdoa dalam hati,
dan menerima Yesus sebagai Tuhan, ingatlah bahwa Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda dan tidak akan membiarkan Anda lemah, dan Dia akan tetap memberikan Anda kekuatan. Dia akan selalu bersama-sama dengan Anda. Nah, sekarang Tuhan melihat kita memiliki hati yang bersih karena percaya kepada Yesus dan bukan hati yang penuh dengan dosa. Maka Tuhan akan memperbolehkan kita masuk ke dalam surga. Kamu boleh hidup bersama dengan Tuhan di dalam surga selamanya. Anda dapat tinggal di surga yang merupakan tempat di mana tidak ada tangisan, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada kematian. Tempat itu sangat indah, yang merupakan ciptaan Allah sendiri. Dan setelah kita menerima Kristus, kita memiliki tugas yang sangat penting, yaitu kerohanian kita perlu bertumbuh. Warna hijau ini merupakan satu lambang pertumbuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah menerima Kristus, apa yang perlu kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, kita perlu selalu berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita perlu rajin baca Alkitab dan rajin selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita perlu menceritakan kepada orang lain dan bersaksi kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Dan yang keempat, jangan lupa kita perlu ada persekutuan dan beribadah bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Demikianlah perkongsian saya. Biarlah ini bermanfaat kepada kita semua, dan biarlah kita dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.